Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada guru-guru kami yang kami cintai, terkhusus guru kami tercinta Syekhuna Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, dan juga ada Al-Haj Zaki bin Zainuddin MZ, dan juga ada Ustadz Khalili. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah hari ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang sampai menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergantian antara hari dengan hari, tutupnya buku di dalam setiap tulisan-tulisan amal baik dan keburukan. Di asar kali ini buku yang dari kemarin akan dikembalikan kepada Allah, dan asar di awal ini alhamdulillah kita insyaallah tertulis dalam keadaan berkelakuan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan catatan yang kebaikan ini menjadi penyebab Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas terbaik kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada pada dirinya dan apa yang harus disampaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ulama mengatakan barang siapa yang menyelenggarakan perayaan Isra wal Mi'raj maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memuliakan saat di mana sang yang paling mulia bertemu dengan manusia yang mulia. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Rifki sebelumnya mau tanya, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita percaya apa enggak? Yang berangkat nabinya atau mimpi? Nabinya atau mimpi? Yakin? Bukan mimpi, bukan ruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Yang dikatakan definisi seorang hamba adalah manusia, tapi model kayak kita mah beda. Kita ini manusia apa bukan? Kata siapa? Ya kata kita, Bib. Kan kita ngacak modelan bentuknya begini. Kalau ditanya kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ini namanya kalau yang bilang kata kita, nah manusianya kepedean. Yang namanya seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini definisi seorang hamba. Siapa manusia yang dikatakan hamba di dalam Al-Quran? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong emang nggak kedengeran? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu sejarah yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Allah mengingatkan kepada setiap hamba melalui yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang dicontohkan? Yang pertama, tidaklah manusia akan mendapatkan kegembiraan, tidaklah seseorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan kecuali Allah yang lebih berhak untuk memberikan kebahagiaannya. Contoh, Bu, Ibu tidur. Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj itu tahun kesedihan, Bu. Ditinggal seorang istri yang solehah, Siti Khadijatul Kubra. Pak, Bapak kalau ditinggal istri sedih nggak Pak? Sedih apa girang? Ah, nggak kelihatan sedihnya. Bu, kenapa Rasulullah sedih? Yang pertama, ada di dalam satu sejarah mengatakan saat Rasulullah pulang ngajar, Bu. Begitu pulang sampai di rumah ngelihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar bukan ASI kecuali darah segar yang diminum oleh Siti Fatimah. Rasulullah meneteskan air mata. Lalu beliau mengatakan, "Ya Khadijah, engkau dahulu adalah seorang saudagar. Engkau adalah wanita yang kaya raya. Namun saat ini jangankan daging, ASI pun engkau tidak memilikinya." Apa jawaban seorang istri yang soleha, Pak? Istri soleha Siti Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung dan aku ridha. Apa yang aku miliki aku berikan untukmu dan aku berikan untuk di jalan Allah. Dan yang terpenting ya Rasulullah, jika aku harus mati lebih dulu, sedangkan engkau harus melanjutkan dakwahmu melintasi lautan, sedangkan engkau tidak memiliki rakit, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah dan jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut." Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh istri solehah, enggak perhitungan. Bu, beda enggak sama ibu? Beda. Ibu baru ngasih modal cincin 2 gram aja diungkit sampai mati. Siti Khadijah punya tanah 70% tanah di Mekah itu punya Siti Khadijah. Segitu bangga memberikan kepada seorang suami. Beda ibu baru punya tanah 2 pengki aja sombong. Ya Bu ya, Bu sayang sama bapak ya. Kenapa? Ciri-ciri istri yang solehah, manut apa kata seorang suami. Kalau suami bilang iya, iya. Mau apa? Iya. Disuruh ini, iya. Harus bilang, tenang Pak, udah diajarin. Kalau entar masih bilang enggak, berarti memang udah sifatnya Pak.
Karena perempuan itu bisa ngebalikin hati sendiri, Pak. Yang kedua, seorang Rasul ditinggal seorang paman yang paling dia cintai. Seorang paman yang menjaganya. Di dalam setiap kehidupan Nabi ada penjagaan dari paman, yaitu Abu Talib. Ditinggal dua orang yang dicintai. Allah tahu betul cara membahagiakan Nabi, membuat gembira Nabi dengan cara Allah jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan terkhusus, dengan malaikat yang terbaik. Saat dijemput itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Diabadikan di dalam rawi Ad-Diba, "Tsumma arruduhu minal arash qabla yabrudal faras wa gaddala jami'al ma'arib." Kemudian Allah angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit, diturunkan kembali sebelum tempat tidurnya dingin. Berarti dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang dikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke dunia. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj itu, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang manut, ada yang kontra. Siapa yang kontra? Satu-satunya Abu Lahab. Abu Lahab bilang, "Wahai orang-orang Mekah, dengar cerita Muhammad." Dia bilang tadi malam dia dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Tuhannya. Namun saat ini dia sudah kembali lagi ada di Mekah. Kalian wahai para pedagang, kalian yang selalu jalan bersama kami untuk berjalan ke Aqsa. Perjalanan dari mulai Mekah ke Aqsa 3 bulan, pulang pergi 6 bulan. Masihkah kalian percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad? Dan di saat itulah banyak orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, tidak lagi percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya orang yang saat itu keluar dari agama Islam, Abu Lahab datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diketok rumahnya. "Ya Abu Bakar, Isma, dengarkan, Muhammad telah bercerita. Sudahkah engkau dengar? Muhammad dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Apakah engkau masih percaya dengan Muhammad yang sekarang sudah lagi ada di Mekah?" Apa jawaban seorang iman yang telah terpatri di dalam hatinya? "Wahai Abu Lahab, jika ada cerita yang lebih aneh yang keluar dari lisan Muhammad, maka aku orang yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad." Berarti orang yang punya iman, orang yang dipilih. Perjalanan Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan akal boleh ikut campur nggak? Nggak boleh. Contoh, orang Tanara WhatsApp saya ada di Kuningan, Cirebon. "Bapak semua ada handphone Pak, punya handphone Pak. Saat Bapak WhatsApp dari Tanara jam 8 malam sampai Kuningan jam 8 lewat 3 detik. Percaya Pak?" Percaya. Kenapa percaya? Yang pertama, ini masalah teknologi. Saya balas "Assalamualaikum Habib", saya balas "Waalaikumsalam". Datang lagi ke Tanara itu WhatsApp, nyampenya jam 8 lewat 6 detik. Percaya Pak? Tahu perjalanan WhatsApp itu kemana? Tahu? Ibu bapak punya provider. Di dalam handphone itu ada kartu. Dari saat kita ngetik, itu provider larinya sampai ke satelit dulu. Dari satelit sampai ke server, dari server sampai ke handphone yang dituju. Ini perjalanan yang jauh, tapi dalam waktu yang singkat sampai ke tengah handphone kita. Kenapa urusan dunia kita percaya? Kenapa urusan Allah jika ada punya kemauan? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang bisa nolak. Ini adalah kegiatan yang telah diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, ambil manfaat dari Isra wal Mi'raj. Orang yang sedih, orang yang lagi susah, orang yang lagi gundah, tidak ada manusia yang dapat membahagiakan kecuali Allah Rabbul Alamin. Kenapa sholat itu penting? Ibu bapak pernah kondangan? Pernah keundangan? Pernah? Dapat souvenir nggak? Dapat nggak ucapan terima kasih? Ibu bapak datang ke undangan karena diundang apa karena datang aja?
Saat ibu terima undangan, 1 minggu bapak mau datang undangan, 1 minggu mau acara, bapak sama ibu udah persiapan tuh. Begitu persiapan, datang hari haknya, begitu sampai alhamdulillah dikasih ucapan terima kasih, belum lagi dikasih snacknya, betul. Selesai sampai dipulang, itu snack dibawa pulang apa habis di tempat? Bawa pulang apa habis di tempat? Itu biasanya ibu-ibu buat oleh-oleh. Makanya kalau orang lagi jalan kondangan, perempuan pak, kalau lagi jalan kondangan, bapak jangan heran kalau pakai tasnya gede-gede. Hahaha hehe, hahaha hehe. Semuanya masuk ke dalam tas. Betul nggak? Enggak. Ya yang jawab enggak cuma 3 orang, sisanya iya. Saat undangan itu diberikan, kita datang ke dalam undangannya, terima dalam keadaan terima ucapan terima kasih yang besar. Dan disitulah cara Allah mengundang Nabi, diberikan bingkisan berupa sholat 5 waktu yang diberikan oleh-oleh untuk umat Nabi Muhammad. Makanya manfaatin oleh-olehnya. Bib, saya sibuk pekerjaan, saya sibuk menelayan, susah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Mau di atas sampan, mau di atas perahu, mau di atas pesawat, sholat wajib hukumnya. Gak ada yang bilang tidak diperbolehkan, semuanya boleh. Bib, tapi kiblatnya kan gak tahu kalau di pesawat. Saya pernah pak lagi jalan umroh, ada bapak-bapak nanya sama saya, umur kurang lebih 78 tahun pak. Begitu lagi di pesawat, dia selesai ambil wudhu, dia tanya, Habib, mohon maaf, ini kita sholat kiblatnya di mana? Di pesawat nanya kiblat pak. Rifki bilang, Pak, kalau bapak nanya kiblat, mau sholat madhab kemana? Tengkurep pak. Kok tengkurep? Kan Ka'bahnya di bawah. Sholat madhab mana aja pak, Allah bisa tahu kemana arah kita mau sholat. Sholat gak ada, kapanpun ibadah wajib hukumnya. Bu, mau rezeki luas, sholat. Bapak mau hidup tenang, sholat. Brother, anak muda mau dapat jodoh yang solehah, sholat. Neng, mau suami yang soleh, rubah dulu nengnya. Sholat, orang sholat nggak bakal pernah kehilangan apa yang dinamai keberkahan dalam hidup. Sholat hukumnya wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib bakal diganti sesuatu hal yang sunnah, nggak bisa. Karena sesuatu, makanya di akhir zaman banyak orang yang menjalankan yang sunnah wajib malah ditinggalkan. Giliran acara maulid datang, baca maulid pakai hadroh, hayo sholatnya. Ini kadang manusia suka kebalik. Mau dia punya pangkat apapun, sholat. Mohon maaf, ini namanya apa nih? Apa namanya? Kalau orang Banten bilang apa? Ah? Apa? Apa? Kepala? Kopiah. Kepala? Endas. Kalau orang Kuningan bilang sirah. Endas. Nih. Apa namanya? Ini yang dinamai al-mukarram, yang mulia, yang dihormatin. Kalau saya pukul kepala bapak, kepala ibu, marah apa enggak? Kenapa? Sembarangan Habib, ini kepala saya fitrahin, kan begitu. Mau digebuk yang lain silahkan, tapi lihat dalam keadaan sholat, kemana kepala larinya? Satu sama rata dengan telapak kaki. Kepala yang diagungkan, kepala yang kita muliakan, yang kita hormati, sama rata dengan telapak kaki. Saat sujud apa yang paling tinggi? Nah, ini apa namanya? Bahasa Indonesia aja. Apa? Bokong, pantat. Bokong, bahasa Indonesia.
Kalau pantat bahasa gaul. Apa namanya? Pantat. Saat dalam keadaan sujud, apa yang paling tinggi? Apa tandanya? Biar kita sadar apa yang kita cari selama ini di dunia larinya cuman kemari. Bapak capek nyari duit, Pak. Capek nggak nyari duit? Makan tiap hari. Kemana larinya? Ibu jalan arisan, makanan disediain 13 juta. Habis dimakan, besok pagi dibuangnya kemana? Biar kita sadar apa yang kita cari di dunia larinya cuman ke sini. Yang abadi apa? Saat kita sujud ke hadapan Allah, kita berbisik ke bumi, tapi Allah mendengar apa yang kita bicarakan di dalam sujud kita. Ini yang luar biasa. Mi'rajnya seorang mukmin adalah saat dia sholatnya. Jangan tanggung-tanggung. Bu, ibu, rumah tangga bisa langgeng kalau ibadah. Ibu banyak ibadahnya. Ibu nggak usah sholat sunnah, ibu nggak usah baca Quran, ibu nggak usah gimana-gimana. Yang penting jalanin aja kewajibannya. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, amat taat sama suami, surga jaminannya. Bukan amin, jalanin. Amin. Siapa yang ngedoain lu? Bener Pak? Bener nggak Pak? Surga di bawah telapak kaki siapa? Emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Gimana caranya? Surga kita tahu ada pintunya, betul? Setiap pintu ada kuncinya nggak? Kunci surga seorang istri ada sama siapa? Baru punya surga di telapak kaki, yang punya kunci aja anteng tuh. Paham ya Bu? Bu, kuncinya apa? Bib, tapi suami saya nggak ngaji, taat. Bib, suami saya tukang mabok, taat. Bib, suami saya tukang main judi, taat. Bib, suami saya sholatnya susah, taat. Karena doa setiap istri di dalam sholatnya akan merubah hidayah untuk menjadi seorang suami yang soleh. Bu, ada satu wanita jadi bidadari surganya Allah, Bu. Punya suami bengis, jahat, ngaku Tuhan. Siapa, Bu? Siapa namanya? Istrinya siapa namanya? Firaun. Apa? Siti? Lu main Asia aja lu. Siti Asia tuh seorang wanita, manusia dijadikan bidadari surga. Karena apa? Buah ketaatan. Ibu belum jadi Siti Asia. Emang di sini ada yang suaminya kayak Firaun? Ibu ada? Pak, Bapak, Rifki udah belain ya Pak. Selesai ya Pak. Bu, sekarang Rifki mau belain ibu, boleh? Pak, mohon maaf, ibu udah capek di rumah. Jangan anggap ibu tuh babu mulu Pak. Ya Pak ya. Bapak mau terima mau enggak sama bos bodoh teuing aing mah. Masak itu bukan kewajiban seorang istri Pak. Nyapu ngepel bukan kewajiban seorang istri. Nyuci pakaian bukan kewajiban seorang istri Pak. Kewajiban istri itu cuma 2. Yang pertama wajib taat kepada Allah, yang kedua wajib taat sama suami. Jadi ibu kalau suami disuruh masak sama suami, masak. Ibu disuruh nyapu, ibu disuruh ngejemur, nyuci, silahkan jalanin dong. Itu bukan kewajiban tapi buah Betul Pak. Betul Pak. Bu, dengar suara hati seorang laki. Mau denger nggak? Mau denger nggak? Pak, jawab yang jujur. Bapak duduk di samping istri udah dandan cantik, senang apa enggak? Denge. Denger nggak? Urusan begini aja pura-pura budek dah. Bu, denger nggak? Jawab sekali lagi Pak. Bapak duduk di samping istri udah dandan cantik, senang apa enggak? Kecium wangi, senang apa enggak?
modalin dong. Seneng, modalin kagak. Emang dia pakai bedak apa, segitiga biru apa? Ya Bu ya, di dalam rumah tangga wajib ada take and give kata orang Tanara. Tahu nggak? Ngerti nggak tuh take and give? Saling memberi dan meneri. Di dalam kehidupan Nabi SAW ngajarin kita banyak memberi kemanfaatan kepada umatnya. Pak, Bu, Nabi SAW manusia yang paling sempurna, yang sholatnya sehari semalam 1000 rakaat, kakinya sampai bengkak. Sama Bib, saya juga kalau sholat kaki bengkak. Bedanya kalau Nabi 3 juz 1 rakaat, kalau Bapak asam urat. Betul nggak? Tiap hari Nabi nangis buat siapa? Buat umat. Yang didoain apa? Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Tapi kita di akhir zaman, mohon maaf, kita para alim ulama, tanah Banten ini nggak kekurangan dengan para alim ulama. Banyak para alim ulama, termasuk makam aulia. Mereka dengan bangga kelak nanti di yaumil kiamah, tatkala mereka berjumpa dengan Nabi, mereka dengan pahala puasanya, mereka dengan amaliyah zakatnya, mereka dengan amaliyah sedekahnya, saat berjumpa dengan Nabi mereka bangga, pikulan amaliyah diperiksa oleh Nabi, Nabi tersenyum, Nabi tertawa dan melihat mengatakan kepada Allah, ya Allah, lihatlah ini adalah umatku. Bangga Nabi. Tapi di akhir zaman saat ini, kalau dulu Nabi dilempari kotoran wajahnya, Nabi dilempari batu, Nabi berdarah-darah. Tapi di akhir zaman sekarang ini, nanti di yaumil kiamah, banyak umat yang membawa pikulan dosa, lalu mereka melemparkan dosa tersebut ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini momen taubat kita. Rajab udah ninggalin, Sya'ban ini saatnya. Sya'ban ini ngebersihin hati Pak, ngebersihin hati Bu. Jangan pernah punya iri, dengki, hasut kepada siapapun, nggak boleh. Ini bulannya Nabi, Nabi punya hatinya lega, Nabi hatinya luas, Nabi memberikan kebaikan. Saking baiknya Nabi, saat Nabi dilempari, Nabi berdarah-darah wajahnya, wajah tersungkur ke tanah Taif. Saat Nabi membersihkan, darah yang tertetes ditadahi oleh Nabi SAW. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau tadahi, biarkan darah itu menetes. Apa kata Rasulullah? Aku khawatir jika darahku menetes, aku takut Allah murka, Allah akan hancurkan tanah Taif ini. Apa jawaban daripada sahabat? Biarkan ya Rasulullah, biar Allah tembalikan tanah Taif ini. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jangan. Saat ini mungkin mereka tidak mengenalku, tapi aku berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Ini leganya hati Nabi, lapangnya hati Nabi dengan penuh rasa husnudzon, prasangka baik kepada setiap umatnya. Beda sama kita. Tetangga baru beli pasir, tetangga beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kerja kagak, kita yang kejang-kejang. Jangan punya pikiran gak baik sama saudara sendiri. Hubungan sama Allah baik, tapi hubungan sama manusia gak baik, percuma. Nih sebentar lagi kita akan menghadapi nisfu Sya'ban. Coba kita lihat, kita diajarin orang-orang soleh. Saat nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Setelah baca Yasin, doa. Setelah sholat Isya kita keliling minta maaf-maafan. Kenapa? Biar Allah bersihkan hati kita, biar Allah bersihkan daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena saat nanti bulan Ramadan, Allah akan membersihkan dan menjaga ruh kita. Jasad sudah dibersihkan di bulan Rajab, ruh kita, hati kita dibersihkan di bulan Sya'ban. Datang bulan Ramadan dan insya Allah Allah berikan keberkahan untuk sampainya kita ke bulan Syawal, dikembalikan kita dalam keadaan fitrah. Amin ya Rabbal. Ini ciri-ciri umat Nabi menjalankan sesuatunya apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mau amalan yang paling bagus nggak buat istri kepada suami? Mau nggak Bu? Dandan. Hoi,
Oi, dandan. Males banget dandan ini. Suami pergi pagi, sore pulang ngelihat istri masih begitu aja. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, dicium bau kompor, baru dipeluk, tangan kesusuban, peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Bu, ibu, sayangin bapak ngapa bu? Ya bu ya, bu, bapak juga perhatian sama istri ya pak ya. Kesian istri udah capek ngurusin rumah tangga, betul bu? Capek nggak ngurusin rumah tangga? Capek nggak ngurusin anak? Capek nggak ngurusin suami? Makanya Allah kasih keringanan buat ibu, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Masuk barang pak, masuk pak. Oh cocok katanya. Ya bu ya, bu. Ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu. Ibu senyum di depan suami itu ibadah. Ibu nyenengin suami itu ibadah. Yang kedua, jaga putra putri kita pak. Allah tegur kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga anak cucu kita. Anak daripada keluarga kita tuh dijagain. Kenapa? Akhir zaman ini banyak macam-macam. Bu, yang paling salah banyak ibu nih. Kenapa ibu apa-apa anak dikasihnya handphone? Mau makan? Gak makan nasi emang? Ibu lagi ngobrol sama teman dikasih apa? Anak lari-larian dikasih apa? Biar apa? Dikasih handphone biar apa? Apa? Anteng. Rifki kasih amalan biar anak anteng, mau gak? Cekek bu. Mana ada anak kecil anteng pak? Nggak ada tuh, lihat tuh orang pada duduk dia jalan pegangan tiang begitu modelnya. Anak kecil begitu dia nggak bakal berhenti main kecuali dia bosan. Dulu kan kita pernah kecil pak, pernah nggak? Dulu kita ada main kuda-kudaan, saking kayak orang gilanya bapak kita bikinin kuda-kudaan dari kedebong pisang pak. Bener nggak? Kepalanya segitiga, mana ada kepala kuda segitiga. Udah gitu belakangnya buntut cuman seadanya. Yang lari kita mana ada kakinya tuh kuda. Gila nggak? Bu, ibu juga pernah gila kan buat anak? Pernah nggak? Lagi nyuapin anak. Nah, nih pesawat mau masuk gua nih, ngeng. Pernah nggak begitu? Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Kita buat anak gila pak, jujur, termasuk saya ngelihat anak saya dari mulai Fagi, Naira sampai ke Nadif, gila. Ada aja tingkah lakunya. Sampai nih anak, bapak lucu juga ya. Kenapa? Apa yang paling lucu? Nih maaf, bapak pernah nyuapin anak kan? Pernah nggak nyuapin anak? Pernah anak main sepeda? Nah, muter-muter. Sini dulu nak, isi bensin dulu, isi bensin. Coba lihat tuh. Nggak bapak PA begitu? Itu anak apa mesin 2 tak? Yang ketiga, nih ibu nih paling sering nih. Anak ditaruh di dalam bak. Anak kecil pak, kalau ketemu air dia ciplak-ciplakan wajar. Kenapa? Karena ngelihat air itu goyang, betul nggak? Senang nggak tuh anak? Ketawa nggak tuh anak? Yang gila siapa? Orang tuanya. Apa gilanya? Ada lagunya. Bebek mandi pakai sabun. Orang tua gila nggak? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ayo. Orang tua gila tapi nggak sadar buat anak-anak kita. Ada lagi pak yang lebih parah. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa pencipta ini lagu. Mungkin ibu orang Tanara sini ada yang tahu. Anak selesai mandi ditaruh di atas perlak sambil dinyanyiin tuh. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Siapa pencipta tuh lagu coba? Siapa? Nggak ada penciptanya.
Naluri kegilaan orang tua yang bikin tuh lagu. Ada lanjutannya tuh. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa tuh? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang minyakin dia yang tanya, anak siapa? Orang tua gila buat anak. Tapi di akhir zaman sekarang gak ada lagi anak yang mau gila buat orang tuanya. Gak ada. Makanya tugas ibadah di dalam rumah tangga itu penting. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Kenapa? Suksesnya rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau semua isi dalam rumah tangganya ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad ngedidik kita, ngajarin kita lewat guru-guru kita. Sholat jangan ditinggalin. Kenapa Bib? Saya sudah berusaha sholat tapi hidup saya nggak pernah berubah. Yang bisa merubah kehidupan adalah Allah. Tugas kita adalah ibadah kehadapan Allah. Paham sampai sini? Insya nggak malu kita mana bintar di yaumil qiyamah. Sekarang kita kalau selesai doa setiap habis sholat mintanya rezeki baik. Betul nggak? Apa doanya? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Begitu kan? Benar nggak? Buat apa? Allahumma ibu bapak dikasih rezeki banyak. Buat apa? Ibu buat apa? Apa? Umroh. Bapak haji. Ada lagi? Sedekah. Rifki mau tanya. Rifki ceramah dari Sabang sampai Merauke, dari panggung ke panggung. Kalau ditanya kalau rezeki banyak buat apa, pasti jawabannya semua baik-baik. Buat umroh, buat haji, buat sedekah, buat nyenengin orang. Kenapa sih kok jawabannya baik-baik semua? Karena duitnya nggak ada. Kalau ada duitnya beda lagi. Ibu banyak duit, COD, TikTok live, wah macam-macam. Bapak banyak duit, kawin lagi. Betul nggak? Boleh nggak sih Bib minta rezeki? Boleh. Tapi caranya, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang kedua, selesai sholat mintanya apa? Selesai dari rezeki apa biasanya? Panjang. Mau panjang umur. Ya Allah panjangkan umur kami. Kan begitu ya? Mau panjang umur. Yang lain mati lu doang sendirian mau? Dajjal mati lu masih hidup sendirian aja. Mau begitu? Salah doa bahaya. Bib emang kalau minta panjang umur doang salah? Emang ada Bib di zaman Nabi yang doanya salah? Ada sahabat Rasulullah perang bareng Nabi, badannya keker, sholat di belakang Nabi 3 bulan gak pernah ketemu sama Nabi. Dicari sama Nabi, kemana ini sahabat? Ya Rasulullah sakit apa? Bukankah dia sehat? Iya ya Rasulullah, tiba-tiba sakit. Ditanya, diziarahi oleh Nabi, wahai sahabatku, apa yang menimpa dirimu? Ya Rasulullah, aku selalu meminta kepada Allah, ya Allah, apabila karena dosaku yang telah lalu aku harus diazab di akhirat, jangan ya Rob, azablah aku di dunia, jangan kau azab aku di akhirat. Kata Nabi, salah doanya. Siapa yang bisa menerima azab dunianya? Allah. Siapa yang bisa menerima azab Allah? Diajarin sama Nabi, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ini doa yang diajarin sama Nabi. Jadi kalau minta panjang umur bagaimana? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Terserah lu mau amin mau kagak, bodo amat. Terserah. Yang ketiga, setelah minta rezeki, setelah minta panjang umur, yang ketiga apa yang kita minta? Masuk surga. Ya Allah, masukkan surga. Benar? Mau masuk surga? Emang pantas? Model kayak kita begini nih, masuk surga begini. Pantas emang? Pantas dari Hong Kong. Mohon maaf sama suami jahat, suami ngasih istri rezeki nggak tahu dari mana, halal haram hantam. Pendidikan rumah tangga buat anak kita cuek, nggak pernah kita mau ngajarin anak-anak kita kenal Allah dan kenal Nabi. Mohon maaf, di rumah punya kaca apa enggak?
Punya nggak? Nih pulang dari sini ibu ngaca ya. Bapak ngaca. Ntar kalau udah ketemu kaca tanya, lu pantas nggak masuk surga? Caranya minta masuk surga, mohon maaf. Bisa kita masuk surga, tapi ikutin dong. Siapa yang megang kunci surga? Baginda Nabi Yuna Muhammad. Caranya bagaimana? Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama kekasihmu, nama yang berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama baginda Nabi Yuna Muhammad. Itu caranya. Minta masuk surganya ikut bareng sama Nabi, karena cintanya sama Nabi, bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita nggak ada sujung kuku, tapi mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan kita hidayah sehingga kita menjadi orang yang ibadah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dari Rifki, wasiat terpenting di dalam kehidupan kita. Apa wasiat terakhir di dalam kehidupan kita yang paling penting? Yang pertama, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh daripada muridnya, wahai Imam, ada orang ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Di antara kedua yang baik yang mana? Jawaban Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Kok bisa? Orang yang ibadah walaupun belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya Allah berikan dia hidayah menjadi orang yang berkelakuan baik. Dan orang yang berkelakuan baik tapi dia belum ibadah, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya Allah berikan dia hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Paham? Paham? Jadi kalau ngelihat orang yang nggak baik, tutup mata. Jangan pernah punya kedengkian di dalam hati. Urusan sama Allah kita baik, urusan sama manusia nggak baik percuma Pak. Tapi urusan kita sama Allah baik dan urusan sama manusia baik, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Sekarang Rifki mau ngajak baca sholawat, mau apa enggak? Mau apa enggak? Suaranya yang keras boleh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina min yawmina hadha illa yaumil. Semua sama-sama yang keras suaranya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Semua sama-sama yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absar
ظالمين بالظالمين اللهم على سيدنا اشفع لنا يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله انظر إلينا يا رب وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين على مدينك ريرا 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 semua sama-sama yang keras obat hati ada 5 perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya yang kedua salat malam dirikanlah yang ketiga berkumpulah dengan orang saleh yang perbanyaklah berpuasa yang kelima zikir malam perpanjanglah siapa moga-moga Gusti Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi daimatan bidawami mulkillahi kanjeng Nabi Muhammadin lahire ono dino Isnin ralas maulud tahun gajah tahun gajah Ibu Siti Aminah Ramane Sayyid Abdallah Garwane Siti Khadijah Karo Siti Karo Siti Aisyah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله سيدي حفصة ستي سودة ستي رملة ستي ميمونة هند زينب ستي صافية لن سيدي جوهيرية lan Siti Zuhairiyah yang putrani Sayyid Ibrahim
Siti Fatimah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah الفاتحة بالقبول وتمام كل الوصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة Amin amin ya rabbal alamin. Al-Faqir, apabila ada bahasa yang keluar dari lisan Al-Faqir kurang berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.